Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pasar persaingan sempurna. Yang pertama ada pengertian pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli atau konsumen sangat banyak dan produk atau barang yang ditawarkan atau dijual sejenis atau serupa. Pasar persaingan sempurna merupakan pasar di mana penjual dan pembeli tidak dapat mengurangi harga, sehingga harga di pasar benar-benar merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara penawaran dan permintaan. Lalu ada ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, banyak penjual dan pembeli. Adanya sifat ini mengakibatkan perilaku penjual dan pembeli tidak dapat memengaruhi keadaan pasar. Dengan kata lain, mereka hanya sebagian kecil dari unsur pasar secara keseluruhan. Interaksi antar penjual dan pembeli dianggap sebagai pengikut harga, yang menyebabkan harga di pasar ini bersifat datum atau harganya tetap berapapun jumlah barang yang dijual, karena mekanisme pasar yang menentukan harganya melalui interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran di masyarakat. Selanjutnya, ciri-ciri pasar persaingan sempurna yang kedua yaitu kebebasan untuk membuka dan menutup perusahaan atau free entry and free exit. Artinya adalah tidak terdapat suatu hambatan apabila suatu perusahaan ingin memulai sebuah bisnis baru jika dianggapnya menguntungkan, dan menutup usahanya jika ternyata merugikan. Tidak seperti pasar lain yang mungkin ada keterkaitan dalam membuka dan menutup pasar, misalnya dengan adanya surat perizinan. Dengan kata lain, perusahaan dapat keluar apabila mengalami kerugian pada saat produk yang dijual tidak dapat bersaing di dalam PPS atau tidak dapat memenuhi kriteria pasar. Dan perusahaan dapat bertahan di pasar karena merasa mampu menjadi perusahaan penyedia produk dianggap dengan kualitas tinggi dengan harga yang sesuai pasar. Dan ciri-ciri pasar persaingan sempurna yang ketiga yaitu barang bersifat homogen. Perusahaan menghasilkan barang di mana barang tersebut merupakan pengganti yang sempurna terhadap barang yang diproduksi oleh perusahaan lain dalam semua aspek, sehingga produk identik sama atau tidak bisa dibedakan. Artinya, sekalipun Anda membeli di satu perusahaan, kemungkinan besar kualitas dan kuantitasnya akan sama persis dengan perusahaan lain. Dan ciri pasar persaingan sempurna yang keempat yaitu penjual dan pembeli memiliki pengetahuan yang sempurna tentang pasar. Penjual dan pembeli sangat mengetahui betul tentang keadaan pasar dalam hal tingkat harga yang berlaku di pasar dan meliputi setiap perubahannya. Pengetahuan tentang keadaan ini yang mengakibatkan semua sumber daya digunakan sepenuhnya untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal. Lalu tidak ada produsen yang menjual barang dengan harga yang lebih rendah dari pasar, dan tidak ada konsumen yang membeli barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar. Kelima adalah mobilitas atau perpindahan sumber ekonomi cukup sempurna. Maksudnya adalah tidak ada kesulitan sedikit pun jika sumber daya atau faktor produksi ingin dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya, karena pada dasarnya semua tempat produksi memiliki kesamaan baik dalam hal metode pembuatan hingga penjualannya kepada pembeli. Dan ciri yang terakhir adalah kebanyakan perusahaan kecil.
besar, pasar persaingan sempurna mengandung sebagian besar perusahaan kecil, relatif kecil dibandingkan dengan ukuran keseluruhan pasar. Hal ini untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun perusahaan yang dapat mengkontrol pasar atas harga atau kuantitas. Jika suatu perusahaan memutuskan untuk menggunakan outputnya atau berhenti produksi seluruhnya, pasarnya tidak akan terpengaruh. Harga juga tidak akan berubah dan tidak ada perubahan dalam kuantitas yang diperlukan. Persaingan sempurna memiliki kelebihan dan kekurangan. Di antaranya, kelebihan pasar persaingan sempurna adalah tidak adanya persaingan dalam pasar karena barang yang dijual bersifat homogen atau sama. Hal ini berpengaruh dalam hal promosi. Penjual tidak perlu melakukan promosi yang besar-besaran karena barang yang dijual bersifat homogen. Selain itu, harga barang dalam pasar persaingan sempurna juga cukup stabil. Tidak adanya kenaikan maupun penurunan drastis antara satu penjual dan penjual lain. Namun, kekurangannya, pasar persaingan sempurna cukup minim inovasi. Selain itu, karena barang yang dijual bersifat homogen, pembeli merasa kesulitan untuk memilih barang atau jasa. Persaingan sempurna juga memberikan ongkos sosial atau distribusi pendapatan yang tidak merata. Dan selanjutnya adalah pasar persaingan sempurna dalam Islam. Menurut Ibnu Taimiyah, mekanisme pasar yang Islami harus memiliki beberapa kriteria berikut. Di antaranya, orang-orang harus bebas untuk keluar atau masuk pasar. Yang berikutnya adalah tingkat informasi harus cukup mengenai kekuatan pasar dan barang-barang yang dijual. Yang ketiga, unsur-unsur monopolistik harus dilenyapkan dari pasar sehingga segala bentuk kolusi antara kelompok para penjual dan pembeli tidak diperbolehkan. Homogenitas atau standarisasi produk sangat dianjurkan. Dan yang terakhir adalah setiap penyimpangan dari kebebasan ekonomi yang jujur seperti sumpah palsu, penimbangan yang tidak tepat dikecam oleh ajaran Islam. Dari pendapat itu Ibnu Taimiyah tentang mekanisme pasar dalam Islam, kita dapat melihat mekanisme tersebut mengarah pada karakteristik pasar persaingan sempurna. Hal itu berarti bahwa pasar dalam Islam itulah yang dalam teori konvensional disebut dengan pasar persaingan sempurna, di mana asumsi-asumsi yang disebutkan oleh pakar ekonomi konvensional ada ditemukan dalam pasar yang Islami. Masih menurut Ibnu Taimiyah, bahwa penetapan harga menjadi sangat penting dan diperlukan untuk mencegah manusia atau presiden menjual makanan dan barang lainnya hanya kepada kelompok tertentu dengan harga yang ditetapkan sesuka hati.